Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi off live atau rekaman ya. Nah, karena memang di masa menjelang Lebaran atau libur besar ini, atau kadang-kadang narsum kita ini ada yang berhalangan untuk bisa mengikuti TFH yang reguler hari Rabu jam 1 siang, tapi mereka masih tetap ingin membagikan ingin berbagi pengalaman ber-KF-nya, pengalaman uniknya ya. Makanya ada episode rekaman seperti ini. Tapi tentunya tidak mengurangi kualitas, tetap pengalaman mereka itu sangat menarik untuk disimak. Nah, saya mau sapa narsum kita hari ini dengan Pak Maru Ahal Sihombing yang ada di Depok. Halo Mas. Halo kok. Seger banget. Halo. Aku manggilnya Mas Maru ya, kayak biasa ya. Apa? Mas Maru, KF-nya sudah berapa lama ya? Mulainya seingat saya sih ya 20 Desember 2019. Desember 2019 berarti ya. Berarti ini sudah ya dua tahun Dua setengah tahun lebih. jalan ya. Ya 2 tahun udah pasti. 2 tahun mau jalan 3 tahun ya. Nah, boleh dong diceritain waktu itu aku sempat ya Mas Maru sempat konsul ke aku awalnya karena mau check up terus ada fatty liver ya dulu ya. Hmm. Ya, nah jadi ini kayaknya layak untuk disimak. Soalnya beberapa aku lihat di grup ada yang masih nanya, bisa nggak untuk fatty liver kayak gitu. Jadi, nah moga-moga ini nanti rekamannya bisa ini. Monggo Mas Maru diceritain dong pengalaman ber-KF-nya dari awal tuh ya kan, terus bisa kejeblus si KF kayak gimana. Monggo Mas. Oke, oke. Terima kasih ya kok. Ah, ah, Kesempatan berbagi lah ya. mm, Eh, eh, Kalau ditanya kapan KFC, seingat saya tepatnya itu 20 Desember 2019. mm. Nah, dulu itu kenapa KF? Jadi ceritanya Oktober 2019 itu saya pasang ring jantung satu. Oh, sudah ada pasang ring jantung loh. Ah, terus? Terus 1 bulan pertama kan kontrol tuh. Ah. Kontrol, seingat saya waktu itu obatnya ada 10 macam. Hmm. Eh, Obat pengencer darah, terus nanti karena minum pengencer darah larinya ke lambung ada obat lambung. Hmm. Terus ada obat kontrol juga. Jadi kurang lebih 10 macam gitu ya. Yes, satu paket itu. Namanya di rezeki seperti itu ya sudah nikmatin gitu. Hmm. Terus pas Desember itu kontrol bulan kedua, Hmm. obatnya tambah lagi. Terus saya nanya ke Ah, dokternya. udah 10 nambah lagi. Terus saya nanya, loh dok ini kira-kira saya minum pengencer darahnya sampai kapan? Terus dokternya bilang, ya seumur hidup katanya. Loh, saya, loh kenapa? Ya karena kan Anda itu udah ada ring jantung. Nah Ah. ring itu biasanya kalau sistem tubuh kita tuh mengidentifikasi dia benda asing. Jadi nanti kalau Oh. ada kan dia biasanya menyerang benda asing gitu kan. Hmm. Oh gitu ya. Nah Hmm. makin gak nyaman nih, makin gak nyaman terus pulang dari rumah sakit. Terus di jalan tuh kepikiran apa iya sih masa masa sih harus seumur hidup gitu sih pikir saya waktu itu ya. Hmm. Terus logika saya sih berpikir gak mungkin lah gitu. Apalagi Hmm. sumbatannya udah dibuka gitu ya. Hmm. Terus saya penasaran tuh buka-buka Facebook, nyarilah kata kunci apa terapi penyembatan pembuluh jantung. Tuh. Hmm. Oke. Nah, ketemu nggak ketemu waktu itu, pokoknya banyak lah, banyak. Terus nggak sengaja saya baca Facebook temannya teman. Jadi saya Temannya punya teman teman. kuliah, Oke. dia punya teman tinggal di Amerika. Oh. Waktu itu aku lihat Facebooknya dia cerita suaminya kakinya tadinya busuk, bukan busuk ya apa kayak
peradangan yang lumayan lah gitu ya, terus bisa sembuh, kering lukanya. Terus akhirnya saya japri, loh ini gimana ceritanya? Nah, terus saya dikasih link, oh ikutin ini aja nih pola hidup seperti ini gitu. Ketemu ketopastosis kan. Saya seharian tuh japri-japrian sama dia, langsung di-add Facebooknya, langsung berteman lah gitu. Itu namanya Eti Simbolon, ada di Amerika, itu suaminya orang bule. Oke. Nah, pada itu, terus japri-japrian seharian, saya baca, agak aneh loh, ini saya dilarang makan lemak, saya harus makan banyak lemak gitu ya. Waktu itu belum, masih pikirnya ya lemak yang masuk ke mulut gitu ya. Cuman pikirku gini, udahlah, makan lemak nggak makan lemak, makan obat nggak makan obat, kalau mati mah mati aja, saya pikirnya gitu kan. ini boleh dicoba nih gitu. Nah besoknya saya langsung nyoba, langsung ngikutin kan, jam 8 malam berhenti makan, terus setelah itu sampai besoknya jam 12 siang hanya boleh minum, kalau agak-agak keringan minum air garam, kayak gitu-gitulah gitu. Coba, enak juga gitu kan, enak, tapi saya masih minum obat waktu itu, obatnya masih saya minum sampai 6 bulan, sampai 6 bulan setelah saya KF. Nah, itu kalau saya baca-baca kan di komunitas tuh ada yang keliangan, ada yang apa gitu, kalau saya kok enggak gitu ya, biasa aja. Takut salah. Biasa aja kan, tapi makin banyak baca, jangan-jangan saya salah nih gitu kan. Gitu. Tapi saya biasa aja minum banyak, karena memang basicnya sih suka minum air putih banyak gitu ya. Jadi, minum, nanti jam 12 makan telur ikan sama daging-dagingan lah gitu. Terus ya gitu, merasa kok enak ya, nyaman gitu ya. Terus seminggu 2 minggu sampai sebulan itu istriku cerita, kok sekarang tidur udah nggak ngorok gitu. Itu yang pertama. Itu ya, berasa ya. Terus juga bilang, iya udah nggak ngorok gitu kan. Terus saya pikir, jangan-jangan pengaruh ini keto gitu kan. Nah, di awal-awal keto tuh yang rajin itu ngukur GDP-nya, gula darah puasanya, karena kan ya belum paham-paham banget lah, disuruh ngukur ya udah ngukur gitu ya. Pokoknya model taat aja, model taat gitu ya. Awal KF itu 90 gitu ya. Terus per berapa minggu gitu ngukur, nanti turun jadi 8 berapa gitu. Nah, sampai saat ini udah nggak rutin ngukur, tapi kadang kalau ngukur gitu masih sekitaran 84, 82 gitu ya. Pernah kali ngukur itu 74. Itu bulan keberapa lah. 74 itu paling rendah gitu. Nah, terus 2 bulan pertama itu kok berat badan saya turun gitu ya, terus badan entengan gitu ya. Masih minum obat, semua obat masih minum lah gitu ya. Masih rutin kontrol ke dokternya gitu. Jadi kasih obat ya udah saya bawa aja gitu kan. Terus kita baik-baik aja, baik-baik gitu ya, nggak cerita lah gitu. Saya ya banyak jalan kaki, ngurangin goreng-gorengan. Gitu, oh iya dok gitu. Saya nggak cerita lah, karena nanti kalau saya cerita kan mungkin diskusinya akan panjang gitu kan. Panjang dan melelahkan. Ya udah, saya kontrolnya itu sebenarnya lebih ke EKG sama treadmill-nya gitu ya. Jadi kalau EKG diterima, oh aman, kasih obat ya sudah pulang gitu, pulang. Itu yang saya minum ya pengencer darahnya aja waktu itu. Nah, setelah 6 bulan, bulan ketiga itu, saya nggak tahu apa itu efek dari KF, HC atau apa, nggak ngerti juga sih. Itu tiba-tiba saya ambeien-nya tuh keluar gede banget.
mungkin segede gini kali ya, Wih, gitu. besar loh. Iya nggak bisa Oh, ngapa-ngapain dulu, nggak bisa itu. Terus ya udahlah, daripada ke dokter, ya saya hmm, baca grup diolesin IH, saya olesin aja ya. Saya kebetulan dokter udah beli ah, kan, nyicil gitu, ah, nyicil beli. Terus ah, olesin gitu, terus banyak minum Ponari. Saya juga baru tahu istilah Ponari kan setelah KF lah. KF ah, campur cuka, ya, kalau supaya enak minum itu aja gitu. hmm, Eh, saya pikir waktu itu, wah ini kayaknya HC atau detox, nggak ngerti lah gitu kan. hmm, Udah hmm. ke sini, kadang kalau mandi direndam pakai apa tuh? Saya lupa namanya, warna biru untuk meredam inflamasi kalau luka gitu. Kayak Apa tuh? Detol bukan? Betadine. gatal tapi diserbuk-serbuk warna biru. Nah itu Oh, nanti saya serbuk rendam warna di biru. situ, Oh, terus nanti oke. IH gitu. Ah, Eh, ah, seminggu hilang, tiba-tiba hilang aja gitu, bangun pas hari keberapa gitu bangun tidur hilang, plus hilang nggak tahu kemana, nggak ada hilangnya, nggak kecil dulu apa gitu, nggak, benar hilang gitu kan. ada yang operasi malam-malam. Itu loh, saya bangun itu loh kok udah nggak ada gitu kan, sampai bebas gerak gitu. Aneh ya, ya sudahlah gitu ya, nikmatin gitu. Itu bulan ketiga. Bulan Ah, ke- Terus bulan keempat hmm, itu tiba-tiba keliengan, hmm, jantung berdebar gitu karena saya hmm, udah pakai ring, itu kan bawahnya Parno gitu ya. hmm, hmm, hmm. Oh, akhirnya saya ke UGD waktu itu. Ah, ah, Nah, di UGD biasalah dicek EKG bagus, dicek ini bagus, terus dia bilang di infus siapa? Saya ingat tuh teman-teman yang warrior kan kalau di infus kalau bisa pakai RL gitu ya. ah, Eh, Mbak, infusnya pakai RL ya. Loh kenapa hmm, Bapak alergi? Oh, kayaknya sih ya saya alergi gula, saya gitu. Nah, kayaknya di hmm, infus RL. hmm, Nah, itu di UGD setengah jam, dicek, Pak, nggak ada masalah, kayaknya Bapak bisa pulang gitu kan. Pikir, ah, ya udahlah pulang aja pada di UGD gitu kan. Terus aduh, pulang, pulang waktu pulang, minum Ponari 1 liter. buset. Nah, minum ya, saya pokoknya ingatnya dari teman-teman itu kalau lagi begitu mungkin apa dehidrasi apa, kayak bikin Ponari bisa tidur, Ah, tidur besoknya bangun ya udah nggak ada kayak apa gitu kan. Pikir kok aneh ya kayak ini gitu kan. Terus ya sudah, bulan keempat itu nimbang hmm, badan tuh awalnya kan 88 kilo tuh kok Bobby. ah, Nah, tapi saya sebenarnya ikut kayak gitu sebenarnya bukan fokus di berat badan sebenarnya. Yaitu hmm, tadi yang saya sampaikan di awal. Masa iya sih saya harus minum obat seumur hidup gitu ya. iya, iya, iya. Nah, waktu nimbang itu bulan keempat setengah lah, itu udah 65 kilo. Oh, 65 kilo, dari berapa? Dari berapa? 88 waktu itu. 88. Obes juga lo dulu ya. Uh, tapi Hmm, saya nggak menyadari itu obes gitu, yang biasa aja karena ya iya, iya. bisa jalan gitu ya. Yang Hmm. nggak obes. Yang kepikirannya karena seumur hidup soalnya. Iya, saya kepikirannya tuh harus minum obat seumur hidup gitu. Dan Hmm, biasa yang saya tahu kan obat pengencer darah itu larinya ke lambung kan. hmm, hmm, hmm. Uh, Sempat gue ganti obat juga, dokternya sempat ganti gitu, sampai Oh. yang sekarang rutin kontrol itu udah dokter ketiga karena ya saya merasa aduh ini kok nggak cocok gitu yang selalu ngasih obat gitu ya. Akhirnya ya sudah, bulan keempat itu gak yang saya tadi UGD itu, Ah, cerita Tomo kok gini ya gitu. Udah mungkin karena lo minum obat kali gitu, obatnya lepas aja semua gitu. Nama Kotomo. hmm, 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 hmm. Terus ya udahlah perlahan saya kurangi tuh, dari 6 saya minum cuma 3 gitu ya. Nekat, nekat. Kurangin sendiri. Ini Saya kalau kurang dokternya, ini kalau 3, terus dokternya lihat rekaman bisa bisa di blacklistin.
bulan kelima saya kurang minum satu. Saya kira mana nih yang agak ringan gitu ya, apa dosisnya gitu. Itulah saya minum satu sampai bulan ke-6. Bulan ya ada sih gejala-gejala tubuh, misalnya nggak nyaman, susah tidur gitu ya. Terus karena saya udah kenal Kotomo, ternyata tetangga saya itu dia bilang udah lepas aja semua obat, gitu kan. Waktu itu saya ingat Kotomo bilang gini loh, penyumbatan jantung sama stroke itu kan sama, cuma beda titik aja gitu. Nah saya nih buktinya lepas obat aman-aman aja gitu kan, makan bebas sembarang gitu. Akhirnya udah masuk bulan 7 udah obatnya. Lucu juga. Jadi sebenarnya keinginan terbesar memang mau lepas obat, tapi mau lepasnya kan juga rada parno. Akhirnya diprovokasi juga ya kan sama Kotomo. Ya, termasuk diprovokasi lah, udah lepas aja obatnya gitu. Akhirnya bulan ke-7 lepas obat. Jadi saya jalanin KF seperti biasa tuh kok. Jadi ya jam 12 siang, kadang makan jam 1, kadang jam 2, kadang jam 4, nggak lapar-lapar gitu. Itu aja. Pokoknya lapar di atas jam 12 makan gitu. Kalau lapar jam 1, makan jam 1. Kalau jam 2, kadang pernah sampai jam 5 nggak lapar gitu ya. Ya udah makannya pas menjelang maghrib gitu. Udah ya merasa sehat aja ya, merasa sehat. 10 bulan dari KF saya disuruh MCU rutin dari kantor. Oh, oke. Ya, terus pikir, wah lumayan ini, tahu gratis, maksudnya MCU kan gratis gitu ya. Iya, ada fasilitas, kenapa enggak? Ya. Paling enggak penasaran nih apa hasil lab lah paling enggak gitu ya. Setelah sebulan gitu, udah MCU ke Pondok Indah, terus ngikutin semua rangkaiannya, semua oke gitu ya, treatment oke, semua oke gitu. Paling notnya kan gigi ompong gitu. Giginya ompong gitu dah. Nah pas USG apa sih namanya itu, lab apa gitu pokoknya, abdomen itu USG abdomen ya, dokternya lama gitu kan. Saya kepikiran, saya ingat dulu setiap MCU memang selalu ada catatan mid fatty liver gitu. Tulisannya ya, cuman dokternya selalu bilang, oh nggak apa-apa nih Pak, semua orang kayak gini, Bapak yang penting makan rebus-rebusan gitu, jangan makan gorengan. Itu selalu kalau MCU selalu dibilang gitu. Makanya sebelum KF pun ya saya sebenarnya termasuk orang yang bisa dibilang tuh agak ribet dengan sehat. Jadi makan yang rebusan, makan beras merah gitu. Pokoknya taat banget lah. Beli suplemen yang salah gitu ya, karena ya mikirnya untuk. Iya. Pas di ruang USG kan dokternya lama tuh. Terus saya nanya, dok, kok lama, ada masalah gitu. Farno, ikut Farno. Udah, dokternya bilang, enggak Pak, ini mastiin aja, agak lama, cuman mau mastiin aja kok tumben nih dari teman-teman kantor Bapak dari kemarin, kok rata-rata fatty liver, kok punya Bapak bersih gitu, dia bilang gitu. Kejutan free turun. Terus akhirnya kan waktu itu, loh kita tahunya bersih apa enggak gimana gitu, akhirnya dijelasin lah sama dia kan. Nah kalau yang ini nih Pak, nah kalau ada lemaknya biasanya begini gambarnya gitu. Oh gitu, saya masih bingung, masih agak penasaran waktu itu kan. Oh bersih ya, iya nih bersih gitu. Nah terus dokternya bercanda, iya orang-orang kantor Bapak itu rata-rata sih punya nih, makanya saya agak lama nih mastiin, takutnya saya yang salah gitu. Aduh, prestasi. Kan masih ada tahapan lagi tuh MCU-nya, terus saya WhatsApp lah ke teman kantor kan. Ini saya lagi MCU nih, dokternya bilang fatty liver saya kok bersih ya gitu.
biasalah di grup Ah, WhatsApp. ah. Itu mereka pada cendain, wah itu baru lulus kali itu dokter tuh, apa salah baca kali gitu. Iya, kagak terima. Aduh. Saya, dalam hatiku sih gini, ya mungkin juga kali ya, siapa tadi baru lulus. Iya, rada gak percaya juga. Perlu di Siapa tadi black baru nih, perlu di lulus. black nih. Iya kali ya, terus ya itu teman-teman kantor pada bercanda, nggak mungkin lah, masa sih nggak, apa kayak kayak apa, ya lo kan termasuk gemuk juga, mereka kan taunya kan gemuk ya gitu, Hmm, hmm, nggak hmm, mungkin lah sampai deliver, semua orang juga sampai deliver gitu. Terus saya pikir hmm. ya sudahlah, masa bodoh gitu kan. Eh, Ah, Jadi waktu itu saya belum 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 surprise juga waktu itu. ah, Nah, ah. sampai 2 bulan setelah itu keluar hasil MCO-nya Dan benar-benar gitu. itu ya bersih ya. Itu memang tidak ada kata apa bersih lah gitu ya, tidak kayak Hmm. MCO sebelumnya kan selalu mid fatty liver gitu ya. Saya baca Ci. gitu, ya bersih gitu. Nah, terus treatmentnya bagus, semua semua bagus lah gitu ya. Ah, Nggak ada dia cuman catatan waktu itu kolesterolnya hmm, kolesterolnya agak tinggi kan. hmm, Nah, hmm, dibina sama dia. Terus kalau karena saya sudah baca-baca teori KF, saya ngelihatnya HDL waktu itu. hmm, hmm, Nah, HDL saya itu naiklah dari yang apa rujukan biasanya di bawah saya HDL. hmm. Ini malah naik, terus TG-nya turun. Turun drastis. Waktu itu belum drastis kok, waktu itu belum drastis. Yang drastis Ah. itu MCU ketiga. Oh, MCU ketiga drastis. MC, Wah. MC kedua waktu itu Oh, yang drastis. kedua. Oh. Kalau yang turun tapi nggak yang drastis gitu ya. Terus aku lihat ininya teori KF ini banding ini ya aman lah gitu ya. Kan baru 10 bulan. Ah, iya. Ah, Udah makin istilahnya bukan pede sih maksudnya makin penasaran tuh. Kok bisa ya saya waktu itu kan memang makannya bisa dibilang lemak ya telur sehari itu bisa 10 ya. pokoknya yang dipandang Mas Waru dulu jorok-jorok lah. Iya, karena kan telur itu paling gampang saya olah ya. Iya, Rebus iya. lagi rapat, dadar sebentar udah bisa makan gitu. Itu refill siang itu bisa 5. Wih. Malamnya itu bisa 5 lagi plus ikan lah gitu ya. Ah, ah, ah. Nah itu aku penasaran, makan lemak ternyata kok malah fatty liver bisa hilang, turun gitu ya. Nah dulu saya makan permen gitu ya sampai ya dulu saya termasuk orang yang langganan Herbalife gitu ya. Pakai Hmm, hmm, kebayang lah kalau teman-teman yang pernah Herbalife itu kan duitnya kebayang gitu. iya. Pengalaman. Kebayangnya, kebayang ribetnya karena kan harus di apa Iya. bawa itunya lah segala macam gitu Hmm, ya. hmm, 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 Terus gak kenyang-kenyang juga kalau saya waktu tuh zaman-zaman pakai minum produk itu gitu nggak kenyang-kenyang hmm, gitu. hmm, hmm. Jadi begitu keluar hasil MCU, ih keren juga nih KF gitu. Akhirnya ya sudah ngomong kemana-mana. Jadi kalau ngomong sama orang, ke saudara juga kadang ya kadang ke istri juga saya bilang ini ya bagus nih KF nih. Gitu. Ngomong ke anak juga. Hmm. Anak saya juga kan tak ngomong ini bagus nih KF nih gini-gini gitu. Promotor, promotor. Di kantor juga gitu di kantor terus ke teman-teman kan pada nanya tuh kamu sakit gitu karena kurusnya mungkin apa dari Terlihat. 88 Iya, terlihat. Betul. kan. Oh Hmm, enggak gini 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 nih. Apaan tuh diet apaan gitu pokoknya ya pro kontra sih pasti banyak lah ya. hmm, hmm. Ada yang tertantang bagus juga ya gitu tapi nggak dijalanin gitu kan. Aduh. Kayak bos saya bilang wah kamu nggak menghargai petani kamu katanya Oh, gitu udah deh, kamar. gak ikutan. Aduh. Tapi ya balik lagi karena saya udah merasa nyaman sebenarnya nyaman
terus tidak minum obat lagi, ya saya merasa lebih sehat, lebih energik sih kalau menurut saya ya. Istilah setelah itu saya olahraga tuh kayak apa ya? Menggerakkan badan tuh kayaknya sesuatu yang biasa gitu. Kalau dulu kan terus terang apa-apa kan capek gitu ya, terus mah suka kambuh gitu ya. Saya langganan mah dulu tuh, langganan mungkin udah masuk kategori GERD kali ya. Kalau masuk ke UGD gitu diinfus baru bisa pulang. Gitu. Setelah KFC bisa dibilang nggak sembuh total, tapi 95% tuh hilang gitu lah gejala-gejala itu. Kalaupun muncul sih kadang asam lambung, kambuh itu biasanya langsung saya kepikiran kira-kira kenapa ya gitu. Kalau asam lambung tuh minum obat, terus ke UGD gitu ya, terus setelah KF, terus saya belajar juga ternyata apa istilahnya obat-obat peredar lambung itu kan larinya ke tulang gitu. Saya pikir wah, teori-teori KF memudahkan untuk remedi atau terapi seperti ini. Misalnya kalau di sini kan saya pelajari asam lambung bisa aja karena ya tubuhnya terlalu stres, kurang tidur gitu ya, atau terpaksain minum kopi gitu kan. Koreksi satu hilang. Nah, jadi kalau dibilang sembuh total gitu khusus asam lambung ya, mungkin sih enggak, tapi 95% itu hilang. Iya. Ya karena pemicunya kan pasti selalu kita alamin, Mas. Pemicunya dalam hari, ya kan? Tahunya kan setelah kesini, oh ternyata asam lambung tuh ya banyak teori di KF lah ya kalau kita lihat gitu ya. Terlalu makanan yang tidak dicerna sama dia kayak gitu ya. Terus itu juga betul. Pemicunya misalnya stres, kurang tidur, terus dipaksa kopi gitu ya. Oh ternyata ya mencoba memahami aja. Oh kalau lagi kambuh, oh ternyata karena kurang tidur, nanti dibenahin hilang gitu. Betul. Makanya Mas Maru dulu ngalamin yang sebelum KF itu gampang mah, terus dikit-dikit bawaannya udah ngos-ngosan. Itu sebenarnya kan tanda-tanda sebenarnya sudah ada beban stres di tubuh sebelumnya karena sindrom metabolik kan. Nah, cuman sekarang karena sudah jauh lebih bagus metaboliknya, jadi beban stres di awal itu sudah menurun. Menurun. Nah, cuman ya tetap masih bisa over kalau kita nggak kelola penambahan stres hariannya. Nah, itu tadi. Ini tuh saya lihat biasanya asam lambung saya tuh kambuh kalau yang saya petani nih ya. Lalu nafsu olahraga gitu kan, lagi senang-senang nge-gym nih. Iya. Senang-senang. Terus sok gaya gitu nge-gym, minum kopi pula kan. Oh iya. Terus udah larinya ke kurang tidur gitu ya. Iya, biasanya gitu. Nah, kalau dulu taunya asam lambung itu makan nggak teratur, makan on time gitu ya. Mungkin ada faktornya itu, tapi ternyata lebih banyak faktor yang saya alamin itu, misalnya ketika saya nge-gym nih terlalu over gitu ya, kalau lagi semangat mungkin 2 jam gitu ya, terus minum kopi pula, terus tidurnya kurang, nah itu baru. Ini aku mau tanya satu. Ini ceritanya seru ya kan, karena Pak Maru ini ternyata juga doyan cerita loh. Seru. Nah, ada satu momen ketika yang tadi bulan ke-7 lepas obat itu masih ada deg-deg ser enggak waktu pertama kan itu benar-benar dilepas semua ya, walaupun ya ada kontribusi tetangganya Kotomo yang provokasi, tapi ya bagaimanapun kan ngelepasnya bukan di depan Kotomo kan, bukan di depan tetangganya, tapi kan waktu nggak minum itu aku soalnya melihat karakternya Mas Maru ini kan rada khawatiran, rada parno. Nah, ini boleh diceritain enggak? Jadi ini bisa jadi
tips juga untuk teman-teman yang juga bergumul. Ya memang sih ngurangin obat itu harus sepengetahuan dokter kalau bisa. Ya ini kan kebetulan Pak Maru ini rada bandel. Berani ngurangin sendiri. Tapi tidak apa-apa, makanya kita mau tahu pergumulan batinnya seperti apa. Ceritain dong Mas Maru. Waktu itu sih Kotong bilang, udah nggak usah minum obat gitu kan. Saya pikir, iya ya. Terus ada juga sih teman warrior sempat nanya, ya dia ngasih logika gampang sebenarnya. Dia bilang, lo kan sumbatannya udah dibuka. Ya, kalau masalah supaya darahnya encer sih, ya yang paling benar itu ya metode KF ini pasti darah lo encer gitu kan. Iya juga ya gitu. Udah saya ngelepasnya diam-diam, nggak ketahuan istri karena takut biasa lama gitu kan. Ada RI 1. Ada RI 1. Diam-diam. Terus diam-diam tapi ya merasa mencoba untuk confident gitu loh bahwa ya, apa gitu. Seminggu ketahuannya saya nggak minum obat itu setelah sebulan. Gitu ya. Ditanya, oh nggak minum obat gitu kan? Terus aku bilang, oh aku udah sebulan nggak minum obat. Tapi poinnya jelas nih, pede ya, harus percaya diri, meyakinkan diri ya ibaratnya ya. Tapi memang ya aja. Tapi memang ya harus dapat ngekliknya. Nah, aku bersyukur tuh waktu itu ada warrior yang bisa kasih analogi yang sederhana gitu yang bisa ditangkep ya. Jadi ibaratnya lah kan udah dibuka ya, dengan KF kan memang terlihat secara penampakan darah lu sudah encer, kenapa mesti diencerin lagi ibaratnya kan gitu. Iya, sedikit iya juga ya gitu. Ya udah. Keren. Emang mau sencer apa sih gitu loh. Ya, jadi teman-teman yang gimana? Yang bikin PD-nya itu setelah berapa bulan donor darah. Lebih pede lagi. Terus ya udah setiap 2 bulan sampai sekarang saya donor kok. Wih. Gak kebayang loh makannya lemak-lemak, mas. Sekarang udah ada donor darah. Aneh sih, cuman ya sudah lah ya, aku merasa sehat ya sudah gitu kan. Kalau teori sih ya nggak bisa aku ngejelasin kenapa makan lemak malah sehat, nggak tahu juga. Sebenarnya bukan makan lemaknya yang membuat sehat, karena kan kita mempertahankan atau maintain kondisi ketosisnya itu. Lemak kan cuma memicu ya kan. Di PR juga sih, kayak saudara-saudara saya kan banyak juga yang obes ya, adik-adik saya, kakak saya itu yang rata-rata obes sih. Nah kalau saya ngejelasin KF tuh mereka kan selalu berpikir gimana nggak makan nasi gitu, susah juga ngejelasin. Padahal ya kenyang juga loh sebenarnya. Gak makan nasi itu tetap kenyang kok. Iya, makanya saya suka posting status di WhatsApp gitu kan, lagi olahraga, di Energik, berharap sih keluarga atau teman-teman tuh ngelihat, ini anak kok energi kenapa? Pengennya mereka bertanya, terus aku punya waktu ngejelasin gitu. Cuman ya balik lagi sih, banyak kan sih 80% akan selalu bilang, wah bisa ya makan tanpa nasi, itu akan selalu mereka tanya. Padahal dulu juga penggemar beras merah ya. Itu beras merah, beras hitam, aneh-aneh aja sih kalau karena itu pasang ring gitu ya. Itu dia. Ya tapi kan tiap-tiap orang memang punya waktunya masing-masing. Kita kadang-kadang memang bisa gemes gitu. Aduh ini kita sudah soalnya ngelewatin jalan itu sudah kita lewatin gitu loh. Kita udah tahu bakal seperti apa ujung-ujungnya, cuman begitu-begitu aja. Tapi bagi mereka di sudut pandang mereka
ah ini enggak, ini yang benar gitu. Jadi memang salah benar itu relatif sekali, ya kan? Dan Ya, makanya yakin itu kan nggak bisa dipaksain gitu loh. kalau kayak keluarga ya, kayak adik saya itu kan suaminya tuh diabetes gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Udah sampai saya jelasin bahasa yang paling ringan aja gitu ya. Baru tanya kata paling ringan gitu. Tetap mereka tuh kembali ke titik nolnya. Gimana nggak makan nasi? Kadang apa perlu di apa gelarin gitu ya, NF-nya nasi gitu. Ya aduk aja dibanding misalnya daging atau apa gitu ya, tapi ya susah juga sih kadang-kadang kalau sudah preferensi memang susah ya. Ya cuman bisa berharap dari apa yang sudah kita lakukan bisa menjadi contoh ibaratnya gitu. Itu doang sih Ah, ngasih contoh ya. Kadang kan kayak kakakku yang di satu daerah gitu, dia sampai hmm, ngomong hmm, di hmm. Facebook, iya dia sejak pasang ring, terus dia nggak makan nasi, terus tampak muda, lebih awet, Cih, dia bilang, tambah lagi pengagum ya. Follower, follower. saya ngajakin untuk KF, Eh, pernah 1 minggu, habis itu dia eh. bilang, saya nggak bisa, saya kan guru nih, jam-jam tertentu harus makan ya. Ya sudah. Sebenarnya berarti kendala terbesar itu karena nggak bisa lepas nasi rata-rata ya, sama mungkin mikir harus puasa kali ya. Jadi mikirnya seperti itu kali ya. Kalau rata-rata sih ya teman kantor, keluarga gitu, itu mereka berpikir gini aja. Kalau puasanya sih kadang mereka selama minum menurut mereka nggak masalah. Cuman Hmm. selalu berpikir kalau jam-jam tertentu lapar nanti saya mah, nanti saya jadi Nah, GERD itu banyak. nah, nah ya itu. Kadang-kadang mereka masih berpikir kalau kalau pas puasa nggak makan itu muncul terus gimana gitu kan ibaratnya. Padahal sebenarnya ya tinggal Ya, makan aja. aduh. Ya, makanya memang harus harus kita tuntun sih, tuntun dalam tanda kutip ya. Kadang-kadang memang ada juga yang sudah berapa lama bertahun-tahun juga masih berpikir eh, puasa itu sesuatu yang harus dipertahankan dalam kurung prestasi ya. Nah, jadi kalau sampai hari ini ndak puasa itu sesuatu yang kayaknya, aduh, gua rugi banget gitu loh. Padahal enggak. Oke, awal-awal KF mungkin banyak warrior kayak gitu sih. Kayak saya dulu kan awal-awal yang dulu rame-rame itu kan pernah water Nah, fasting, water apa pikirku, terus aku baca-baca gitu ya, penasaran juga masa sih orang lain bisa sampai 3 hari 5 hari, akhirnya iseng nyoba gitu kan. Nyoba sekali 3 hari nggak makan, cuman minum, memang nggak lapar, bingung juga ah, kan, cuman minum air putih, ponari, air kaldu gitu, memang nggak lapar, saya nggak ngerti eh, lah gitu ya, ah. sampai hari itu pokoknya diomelin lah sama teman, kamu ngapain sih gitu-gitu, akhirnya udah mati. Untung ada malaikat yang ngomelin. Itu tetanggaku tadi itu yang nyuruh lepas apa. Kalau kalau enggak bisa ketagihan lah. Iya tuh kak, nggak ini loh, nggak lapar, terus kayaknya tenaga tuh nggak bisa habis gitu. Hmm, Makanya hmm. kalau nggak sadar diri ya akan nyoba lagi, nyoba gitu. Aku barusan kapan itu aku lupa masuk di materi mana ya. Karena aku sering bikin materi awam itu. Jadi aku nemu jurnal itu yang menyatakan ini penelitian di tikus tapi ya. Jadi eh, yang membuat kita efisien dalam ketosis itu kan sebenarnya mitokondria kita, Hmm. organ di dalam sel ya. Jadi kenapa KF itu begitu atau ketosis itu begitu dahsyat karena perbaikannya di level sel. Nah, kemudian
lebih spesifiknya di level sel di bagian apanya atau organ sel yang mana. Itu yang dinamakan mitokondria, perbaikannya di situ. Entah itu diperbanyak, entah itu pokoknya mengalami efisiensi, mirip kayak seperti struktur perusahaan yang sudah ruwet, kan itu dibikin ramping atau di merger atau di likuidasi. Ya intinya dibikin efisien lah. Nah, dan memang salah satu jalan untuk menuju ke sana ya cuman satu, yaitu ketosis. Cuman jalan menuju ketosisnya macam-macam. Ada yang lewat low carb, ada yang puasa, ada yang lewat ketogenik atau pola makan apapun. Tapi intinya ketosis itu murni fisiologi. Nah, yang aku temukan di jurnal itu adalah ternyata dia menyoroti masalah fasting nih. Jadi ada satu statement kalau terlalu sering atau terlalu ekstrim ya fastingnya, itu justru malah menghambat pembentukan mitokondria baru. Nah, artinya sebenarnya kalau yang kita udah sering paham dengan Mas Tio sering bicara tentang stres ya itu sebenarnya. Jadi walaupun dalam kondisi ketosis ada batasan stresnya gitu. Jadi alih-alih malah bikin mitokondria baru, ya malah nggak kebikin. Nah, gitu loh. Dan itu di kondisi yang memang sudah sering puasa panjang, yang sudah ekstrim. Nah, itu aku nemu jurnalnya. Moga-moga sih, aku lupa di judul mana. Udah terlalu banyak materi apa biar aku bikin. Tapi disimak aja deh. Gitu. Sama ini juga sih kok saya lihat di Facebook itu ya ada ngikutin satu grup gitu di luar negeri itu ya. Auto pagi gitu itu mereka gila-gilaan loh, water fastingnya ada sampai sebulan. Ya. Itu soalnya kan ya ini tidak lepas dari sifat manusia. Manusia itu kan pengen yang terbaik. Ya kan? Jadi makanan pun waktu kita dulu belum KF itu kan juga pengen yang terbaik. Mas Maru juga suplemen yang terbaik, investasi kan. Nah sama begitu di KF, yang dikejar juga mindsetnya cari yang terbaik, termasuk autofagi. Begitu mereka kenal, oh autofagi itu yang paling bagus berapa jam? Nah biasanya kalau udah pertanyaannya seperti itu tidak jauh-jauh dari pengen yang terbaik mindsetnya. Nah, cuman mereka lupa waktu puasa yang biasa aja sebenarnya sudah terjadi autofagi. Gitu. Cuman karena mereka nah ini loh, pengen cepat sembuh, pengen cepat terjadi perbaikan, gitu loh. Sama dengan puasa kan, puasa itu sehat, begitu udah kata termin sehat kan, wah dibanyakin lebih sehat gitu-gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang iya, jadi kadang-kadang disitulah momen kita mengenali badan kita sendiri. Gitu loh. Jadi aku ndak heran kadang-kadang si A dia bisa water fasting 3 hari secara reguler, tapi di si B ternyata baru IF aja udah teriak-teriak badannya ibaratnya gitu. Nah, sementara sama-sama pingin sembuh. Apalagi si B, pengennya cepat sembuh. Nah, hal-hal kayak gini yang kadang-kadang tanpa sadar menambahi stres di awal. Itu. Mau sehat malah stres tubuhnya. Nah, sudah ada target duluan. Sudah ada target duluan. Dan itu manusiawi gitu loh. Cuman kalau nggak disadari, nah bisa nanti terjebak di lingkaran tak berujung. Ya kan? Bahkan sampai ada yang misalnya sudah ke sudah konsul ke aku, udah curhat lah, udah sambat kalau bahasa Jawanya bilang gitu. Jadi, Mas aku udah nggak ngapa-ngapain ya kan. Oh, seperti kata Mas, aku juga udah nggak puasa, aku udah leye-leye, tapi tetap aja nggak bisa tidur ya kan. Susah tidur. Ya terus cuman tak bilang, lah itu pikirannya jalan-jalan terus ya gimana gimana bisa rileks ibaratnya gitu.
Jadi secara fisiknya sudah memang nggak ngapa-ngapain, tapi yang Itu secara kira psikisnya, yang masih kerja Rodi. Makanya aku ngomong, aku sekarang juga memperbaiki istilahku. Relax itu ndak cuman fisik, relax fisik dan psikis. Ada. yang susah ya kadang. Itu. dan dan biasanya kalau ditodong di awal, biasanya pada denial semua. Iya, saya itu ngalamin sampai sesama warrior bilang memang nggak sadar kalau kita lagi stres ya harus terima gitu. Iya kali ya gue stres kali Iya gitu. kali. Itu enaknya Mas Baru itu gitu. Iya kali ya lah itu. Coba kalau kalau orangnya keras, enggak. Tapi memang psikis tuh PR banget lah gitu. Iya. Terakhir yang sama Mas Waru ngobrol kan, aku kasih diagramnya itu yang area abu-abu kan, itu Heeh. puji Tuhan mencerahkan banget gitu loh. Jadi dan membuka ternyata kita gemes sama orang lain yang sudah kita ngomongin, itu juga stres. Iya. Padahal kita mikirnya biasa gitu ya. Kita mikirnya biasa, cuman karena terbebani kan, maksudnya, aduh ini saudara gua, aduh ini adik gua, ini kakak gua tahu kondisinya hari ke hari, udah obes, udah gejala muncul, kok nggak KF-KF, lah ini sudah terbebani di sini. Niat baik nambahin stres tubuh gitu ya. Lah, betul. Oh, Lah waktu itu aku juga dapetnya nggak sengaja kan, cuman aku juga dapat clue-nya ya dari Mas Maru waktu itu waktu curhat. Jadi aku dengerin, loh itu ternyata tuh stresnya tak tak tunjuk langsung. Itu stres juga ya? Ya iya, aku bilang. Walah baru sadar. Tapi ya nggak apa-apa. Ya seperti Mas Maru bilang, memang identifikasi area stres itu nggak mudah, ya kan? Tapi coba bayangin kalau misalnya kejadiannya ini, maksudnya identifikasi stres ini dilakukan pada saat belum KF itu, belum punya modal ketosis ibaratnya gitu kan. Lebih sulit lagi, ya kan. Makanya itu yang Mas Tio selalu bilang, ketosis itu cuma modal, modal di awal untuk akhirnya Mas Maru bisa melihat badannya sendiri. Oh iya ya, dengan aku dalam tanda kutip makan lemak, kok badanku enakan gitu. Padahal sebenarnya bukan makan lemak, nggak makan karbo gitu kan. Kok enakan ya kan. Oh, berarti selama ini pemahamanku tentang jaga makan itu nggak sesederhana itu ya kan. Nah, begitu enakan, tidur juga gampang ya kan. Awal-awal ya kan, terus ya itu tadi ambeien hilang, kemudian debar jantung tahu-tahu hilang sendiri ya kan, terus bisa lepas obat ya kan, nah yang terakhir fatty livernya tahu-tahu bersih. Nah itu semua tanpa effort kalau aku bilang malah. Ya kan, kalau dulu kan begitu ada gejala muncul udah heboh, ini mesti minum apa nih, obat apa nih. Mesti apain. Mesti ke rumah sakit, ayo ke dokter atau ini. gampang ke UGD dulu kan. Paling kamu ke UGD. Udah langganan. Nah itu, jadi ya itulah modalitas ibaratnya kan. Tapi modal ini bukan tidak bisa habis, ya kan. Kalau kita nggak bijak kelolanya, ya bisa over lagi, ya kan. Tekor lagi. Nah itu. Aku nggak ngebayangin dulu sebelum KF stresnya seperti apa. Mungkin udah tinggi cuman nggak menyadari. Terus biasanya kalau dulu saya tuh kalau stres itu tuh larinya ke makan. Nah, bener kan? itu itu lumrah loh mas. Itu bukan Sampai salah loh. teman kantor tuh bilang gini, ah ngajak makan bukannya lo baru makan. Iya saya baru makan loh.
Makanya mungkin sekarang Mas Waru percaya kan, pada saat tubuh kita stres, apapun pemicunya, tubuh kan berusaha kompensasi. Ya salah satunya yang paling sering dimunculin apa? Lapar. Lapar ya benar. Lapar. Mau ketosis mau enggak, pasti ke situ. Dan Ya benar. ironisnya, yang paling gampang menutupi itu gula. Paling gampang bisa menutupi. Minum es teh manis aja enak kan, es teh manis. Loh, relax, relax. Oh dulu tuh minum kopi pakai gula aren itu udah bisa tidur gitu. Iya iya. Nah, iya. Cuman yang nggak disadari, karena kan berpikirnya cuman berhenti sampai di, wah, enak nih minum kopi manis, enak nih minum es teh manis, enak nih makan bubur ya kan, reda. Cuman berhenti di situ, ya kan? Nggak menyadari bahaya latennya. Itu gula yang banyak itu dikemanain gitu. Ya. Sampai tahu-tahu boom di hasil labnya. Nah ini Pak, rapot merahnya nambah, nambah. Gitu. Ya. Dan anehnya itu ya, setiap kali MCU fatty liver tuh nggak pernah dibilang bahaya loh ke saya. Dia cuma bilang nggak apa-apa Pak, biasa kurangin gorengan aja. Selalu begitu itunya Ya, dokternya gitu. Jadi saya pikir fatty liver tuh malah nggak bahaya dulu ya. karena dokternya yang bilang ya nggak salah juga sih. Dokter baru bertindak kalau SGOT, SGPT-nya sudah di luar normal, baru bertindak nih. Iya, jadi saya baru tahu bahaya fatty liver itu ya sejak kayak kan baca-baca, oh Hmm. bahaya ya gitu. Jadi saya taunya dulu ya perlemakan hati itu biasa. Hmm. Aduh. Ah, keren, keren, keren. Thank you, Mas Maru. Gak sadar loh ini 1 jam. Oh, Bahkan masih ada bahasan yang belum sempat dibahas, tapi nggak apa-apa. Tadi sudah sempat kita kulik ya kan. Jadi pengalaman paling berkesan tadi juga sudah diomongin. Nah, uh, boleh dong di akhir penghujung rekaman ini Mas Maru kasih closing statement, boleh berupa kesan, pesan atau apapun yang bisa menyemangati teman-teman warrior nantinya. Silakan Mas. menurutku sih dari semua pola hidup ya, karena saya pernah menjalani berbagai macam diet gitu. Hmm. Kalau menurutku ya KF itu paling simple buat saya. Dan Hmm. apa istilahnya dampaknya itu tuh sangat-sangat signifikan gitu ya. Ya Hmm. karena tubuh saya udah membuktikan gitu ya, hasil lab juga membuktikan gitu. Dengan sinergi yang ada di protokol KF itu menurutku tuh udah sangat sangat bagus sekali gitu. Makanya saya pikir orang yang bikin protokol tuh hebat lah gitu. Apalagi ternyata backgroundnya bukan orang nakes gitu ya. Gitu itu Jangan kecek-kecek. buat saya orang mau sehat sebenarnya nggak usah jauh-jauh dari ahli gizi segala macam. Dah baca itu aja, ngikutin Hmm. dan ya, balik lagi sih namanya kita ikhtiar ya. Ya, Tapi ya bisa kita lihat saksi hidupnya kan banyak yang semakin membaik gitu sih menurutku. keren. Ya, yang belum ber-KF ya coba aja KF dulu. Kalau nggak cocok tinggalin. Kalau cocok ya lanjut aja. Simple. Ini aku seneng. Jangan dibuat sulit. Ya, kalau nggak cocok udah balik lagi makan Indomie goreng. Gitu. Jadi Mas Waru mengajak, ayo jujur sendiri. Kalau memang nggak cocok ya sudah. Tapi ya jangan berpikir dengan kembali ini terus berharap sehat kan. Ya Mas Maru sudah membuktikan lah ibaratnya ya. Jadi kalau Mas Maru bisa, aku tambahin ya, sempurnakan aja. Jadi kalau Mas Maru bisa, berarti apakah ada yang salah? Yang kita mungkin jalanin ini ada yang nggak pas, ya kan? Pemahamannya kah? Atau penerapannya, ya kan? Atau mungkin bisa jadi nggak pede, ya kan? Kadang-kadang kalau nggak pede, itu jadi halangan juga. Serba takut, ya kan? Nah, jadi kita harus pahami, ya. Thank you Mas Maru,
ya. Oh, Thank you banget teman-teman. Tak terasa episode rekaman ini juga sudah berakhir, tapi warrior yang mau berbagi masih banyak, masih antri kalau saya bilang ya. Mereka tak sabar untuk berbagi kisah mereka, berbagi tips mereka, berbagi semangat positif mereka ya. Jadi teman-teman pastikan jangan sampai ketinggalan. Oke, sampai jumpa dan dadah.